Pelayanan pembayaran pajak secara tatap muka di kantor Samsat Kota Jambi kembali ditiadakan. Pendidikan layanan itu karena kantor tersebut kembali ditutup selama 3 hari ke depan, terhitung sejak 8 hingga 10 Juni 2021. Hal ini lantaran ada salah satu petugas pelayanan di kantor itu yang terpapar virus corona berdasarkan pemeriksaan swab PCR. Atas hal tersebut, pelayanan pembayaran pajak untuk sementara dialihkan secara online hingga kantor Samsat Kota Jambi kembali dibuka pada tanggal 11 Juni 2021. Selain ditutup dan para pegawainya melakukan WFH dalam kurun waktu 3 hari itu, seluruh bagian kantor Samsat Kota Jambi akan disemprot dengan cairan disinfektan oleh tim Satgas COVID-19, termasuk melakukan tracking terhadap yang berkontak erat dengan petugas yang terpapar. Salah satu personel di Samsat Kota Jambi itu terkonfirmasi positif, itu satu orang, sehingga diambil kebijakan bahwa pertanggal 8 sampai 10 Juni maka layanan Samsat yang tatap muka itu ditiadakan. Nah, untuk layanan mobile Samsat itu tetap jalan. Nah, ini merupakan komitmen kita di Provinsi Jambi. Apabila satu orang saja terkonfirmasi positif, maka dilakukan WFH selama 3 hari. Namun karena kurangnya informasi, banyak masyarakat yang datang untuk membayar pajak harus menelan kekecewaan lantaran kantor tersebut ditutup. Dari Kota Jambi, Arta, Jambi 08 TV. Pemerintah Provinsi Jambi telah memastikan jadwal pengumuman dan pelaksanaan perekrutan CPNS dan P3K di lingkup pemerintah Provinsi Jambi diundur dari jadwal semula yang direncanakan mulai bergulir sejak akhir bulan Mei lalu. Namun hingga minggu kedua bulan Juni ini, kepastian jadwal pelaksanaan perekrutan aparatur sipil negara itu belum juga jelas kapan akan digelar. Berdasarkan surat terbaru yang diterima pemerintah Provinsi Jambi dari Menpan RB, jadwal pendaftaran serta penerimaan CPNS dan P3K masih menunggu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Atas hal tersebut, pembukaan 354 formasi untuk pemerintah Provinsi Jambi, yakni 175 formasi untuk CPNS dan 179 formasi untuk P3K, masih terkatung-katung. Untuk kepastian jadwal perekrutan CPNS dan P3K, Pemprov Jambi masih menunggu petunjuk selanjutnya dari pemerintah pusat. Urusan kita terima masih bahasanya tertanggal 28 Mei, bahasanya jadwal pendaftaran penerimaan CPNS menunggu untuk waktu yang belum ditentukan. Jadi masih bahasanya itu masih belum bisa. Kita masih menunggu surat jadwal penetapannya. Suratnya sudah diterima. Begitu saya baca, ternyata masih menunggu. Artinya akan ditentukan kemudian waktu pelaksanaannya. Namun pemerintah Provinsi Jambi memastikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan perekrutan aparatur pemerintah itu sudah tersedia. Sedikitnya pemerintah telah menyiapkan anggaran yang diambil dari APBD Provinsi Jambi tahun 2021 sebesar 2,5 miliar rupiah. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih hasil pilkada belum juga dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi hingga Kamis kemarin. Pasalnya 5 hari masa kerja pasca pleno rekapitulasi suara PSU Pilgub Jambi rampung digelar. Mahkamah Konstitusi masih belum mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tidak ada gugatan perselisihan hasil PSU Pilgub Jambi. Lantaran belum adanya surat tersebut, KPU Provinsi Jambi belum berani menggelar rapat pleno penetapan Gubernur Jambi terpilih. Padahal tenggat waktu 3 hari masa kerja penyerahan dokumen perselisihan hasil pemilu oleh para paslon gubernur sudah berakhir. Pihaknya baru akan menggelar rapat pleno penetapan Gubernur Jambi terpilih jika sudah menerima surat rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang diteruskan dari KPU RI. Jadi kan begini, kemarin hari Senin ya, kita sudah menghadap ke KPU RI ya, melaporkan ya, hasil pelaksanaan PSU ya, Jambi. Kemudian sekaligus minta petunjuk tentang penetapan calon terpilih. Kemudian hari itu dulu KPU RI sudah nyurati, tanggal 7 kemarin KPU RI sudah nyurati Mahkamah Konstitusi ya, sampai hari ini belum dibalas oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dasar penetapan itu harus ada surat dari Mahkamah Konstitusi ya, tidak ada gugatan ya. Itulah tahu kan gugatan tidak ada tapi harus secara tertulis dari Mahkamah Konstitusi ya. Kalau seandainya surat hari ini keluar ya, dari Mahkamah
surat itu kan KPU RI nyurati Mahkamah Konstitusi, nanti dibalas oleh Mahkamah Konstitusi, baru KPU RI memerintahkan KPU Provinsi menetapkan. Jika surat tersebut sudah diterima, penetapan Gubernur Jambi terpilih baru akan dilakukan keesokan harinya. Walaupun sifatnya masih menunggu, KPU Provinsi Jambi memastikan telah siap untuk melaksanakan penetapan Gubernur Jambi terpilih. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Tingginya aktivitas masyarakat usai Lebaran kini menimbulkan efek negatif yang mengkhawatirkan. Pasalnya penambahan kasus harian COVID-19 di Jambi seakan tak terbendung. Dalam 4 hari terakhir saja, yaitu pada tanggal 6, 7, 8, dan 9 Juni kemarin, penambahan kasus baru COVID-19 di Jambi bahkan mencapai 100 orang lebih. Dan secara keseluruhan, dari data Satgas Penanganan COVID-19 Jambi, sudah ada 10.514 orang yang terpapar virus corona di Jambi. Dengan angka kematian mencapai 199 orang yang didominasi warga lansia. Namun terkait peningkatan jumlah kasus tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 Jambi menyatakan hal itu masih terbilang wajar. Hal ini merujuk pada angka kesembuhan Jambi yang juga tinggi, yakni mencapai 80,17%. Walaupun angka tersebut masih di bawah angka kesembuhan nasional yang mencapai 90%. Kalau menurut saya, dengan meningkatnya terkonfirmasi juga tingkat kesembuhan juga meningkat. Walaupun kita masih di bawah rata-rata nasional. Tingkat kesembuhan kita sekarang mencapai 80,17%, nasional sudah 90%. Namun pergerakan ini kan cukup juga mengimbangin, artinya kesembuhan juga membantu untuk mensupport tingginya kasus di Provinsi Jambi. Di sisi lain, atas peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi, ruang perawatan di RSUD Rada Bataher kondisinya hampir penuh. Dari penjelasan pihak rumah sakit, sudah 95% tempat tidur terisi. Dari 54 tempat tidur yang dimiliki untuk perawatan pasien COVID-19. Kalau rumah sakit kan ada sekitar 54 tempat tidur. Nah, sekarang ini ketersediaannya sudah mencapai 95%. Artinya 95% tempat tidur terisi. Nah, tempat tidur kita kan terdiri dari ruangan ICU COVID, terus ruangan perawatan dengan tekanan negatif, dengan ruangan perawatan dengan natural flow. Gitu. Jadi ada 3 intinya untuk ruang perawatannya. Sampai saat ini, hari ini 95% tempat tidur terisi. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Pelaksanaan ujian akhir semester bagi siswa sekolah menengah atas sederajat kelas 10 dan 11 di Jambi sudah mulai bergulir. Kendati demikian, pelaksanaannya kini berbeda dari biasanya. Lantaran pandemi COVID-19, pihak sekolah diberikan 4 opsi pelaksanaan ujian kenaikan kelas itu. Pertama dalam bentuk portofolio, yakni berupa evaluasi atas nilai rapor maupun nilai perilaku dan piagam hargaan. Selanjutnya penugasan, kemudian ujian luring dan juga daring, dan yang terakhir yakni bentuk penilaian lain yang ditetapkan satuan pendidikan. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 4 Kota Jambi, pihak sekolah membebaskan para guru bidang studi untuk memilih berbagai metode penilaian tersebut. Hampir sebagian besar guru bidang studi di SMA Negeri 4 Kota Jambi memilih opsi penilaian ujian kenaikan kelas berdasarkan hasil portofolio serta tugas yang diserahkan peserta didik. Sejauh ini, bahkan tidak ada ujian formal seperti biasanya di sekolah tersebut. Di sini dibunyikan pertama adalah tentang peniadaan ujian SBN untuk kelas 12, dan di sini juga ada yang mengatur tentang ujian kenaikan kelas. Nah, sesuai dengan edaran tersebut, kita juga mengedarkan pada Bapak Guru sekolah di sekolah kita bahwa untuk ujian penentu kenaikan kelas itu disesuaikan dengan edaran itu pertama adalah portofolio, ini tugas penghargaan dan nilai rapor sebelumnya, atau juga boleh menggunakan ujian daring atau luring yang selama ini kita adakan, dan ini kita berikan keluasan kepada guru-guru kita untuk menentukan proses ujian tersebut. Artinya tidak ada secara formal siswa datang sekolah untuk ujian langsung begitu nggak ada ya? Ujian formal secara kelembagaan tidak, tapi mungkin secara klasikal yang ditentukan oleh guru masing-masing ada. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tak menentukan secara spesifik waktu ujian kenaikan kelas bagi siswa SMA reguler di Jambi.
Hanya saja, pelaksanaan penilaian ujian harus sudah selesai sebelum memasuki bulan Juli atau saat tahun ajaran baru kembali bergulir. Ya, untuk ujian semester kategori kenaikan kelas itu masih seperti yang sudah gitu ya. Mereka sudah menyelesaikan semua beban studi yang di kelas yang bersangkutan. Kemudian itu juga mempunyai nilai pribadian baik dan juga sudah mengikuti semua kegiatan-kegiatan dan program pembelajaran yang dibebankan kepada peserta didik yang ditentukan oleh sekolah. Untuk pelaksanaannya kapan, Pak? Ya, ujian semester itu juga kita tidak mengatur waktu sedetil mungkin, tapi itu sudah kita kasih sampaikan ke sekolah bahwa ujian semester itu wajib dilaksanakan, itu bahkan sekarang sudah mulai dilaksanakan. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Berkaca dari rendahnya serapan vaksin COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia di Jambi, pemerintah Provinsi Jambi akhirnya resmi menggulirkan program vaksinasi COVID-19 sepekan bagi lansia di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Peluncuran program tersebut dilakukan di kota Jambi yang sedikitnya diikuti oleh 100 lansia dari berbagai kecamatan di kota Jambi. Dalam peluncuran pekan vaksinasi lansia itu, warga kota Jambi bernama Ahmad Leto menjadi penerima vaksin pertama dalam program yang ditinjau langsung oleh pemerintah tersebut. Dengan telah bergulirnya program vaksinasi COVID-19 sepekan bagi lansia, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan adanya peningkatan minimal 10% capaian vaksinasi lansia di seluruh wilayah kabupaten kota dari keseluruhan target sasaran yang telah ditentukan seprovinsi Jambi yang mencapai 54.219 orang lansia. Data dan informasi yang kita peroleh bahwa KTPN mengatakan untuk lansia kan masih di bawah 10% secara Provinsi Jambi, ya. Untuk nasional sekitar 15%. Jadi dengan adanya kondisi tersebut, kami bersama para wali kota dan bupati serempak untuk melakukan gerakan khususnya difokuskan pada tanggal 8 dan 9 Juli. Tetapi ini disebut pekan karena kalau belum selesai pada 8 dan 9 akan dilakukan pada hari selanjutnya pada sepekan ke depan. Hari ini kita buka secara launching di sini, jadi peluncurannya memang di kota Jambi. Besok kita akan lanjutkan di Bungo, kota terbesar kedua di Jambi. Saya kira kita akan mendapatkan lagi, mungkin lebih banyak lagi masyarakat lansia yang sadar untuk meningkatkan imunitas ataupun ketahanan tubuh mereka, herd immunity supaya bisa terbentuk untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua. Saya kira para lansia supaya beliau-beliau yakin bahwa dengan kehidupan new normal ini kemudian mereka menjadi percaya diri. Sebagai tuan rumah peluncuran program vaksinasi sepekan lansia, pemerintah kota Jambi menargetkan sebanyak 4.908 orang lansia dapat divaksinasi setiap harinya, yang secara keseluruhan dilakukan di 20 lokasi berbeda yang telah ditetapkan pemerintah. Ada 1.636 RT yang kami perintahkan untuk membawa minimal 3 orang lansia setiap hari. Ada 20 titik vaksinasi di kota Jambi ini, yaitu di kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi jumlah satu hari itu kalau 3 dikali 1.636 lebih kurang 4.000 satu hari, insya Allah nanti ya. Dan dari tenaga vaksinator juga sudah siap semua, kita dibantu juga oleh TNI Polri. Dari kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Penyanyi Reza Artamevia divonis 10 bulan penjara dalam kasus narkoba oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 10 Juni. Reza mendengarkan langsung vonis hakim secara virtual. Mendengar vonis itu, kuasa hukum Reza Artamevia, Lederman Ujiawan, memilih untuk pikir-pikir. Putusan itu sendiri sebenarnya lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Reza Artamevia dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun. Dan bila menghitung masa tahanan Reza Artamevia, mantan istri almarhum Ajma saat itu hanya tinggal menjalani hukuman selama sebulan. Seperti diketahui, Reza ditangkap pada 4 September 2020 lalu.
Reza Artamevia diamankan di sebuah restoran kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada 4 September 2020 lalu. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Polisi juga mengamankan alat hisap atau bong, serta korek api dan dompet. Kini Reza Artamevia tengah menjalani rehabilitasi BNN Lido, Cogombong, Bogor, Jawa Barat sejak September 2020 lalu. Atas perbuatannya, Reza Artamevia disangkakan dengan pasal 112 ayat 1 subsidiar, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menteri Agama Yakut Khalil Khoumas mengumumkan keberangkatan calon jemaah haji 2021 Indonesia batal. Keputusan yang disampaikan pekan lalu itu diambil karena kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Kasus harian di Indonesia rata-rata masih di atas 5.000 kasus. Kerajaan Arab Saudi juga belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Namun bagi Anda yang ingin berangkat haji, untuk biaya haji di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan berikut rincian biaya haji reguler sesuai dengan tempat embarkasi dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Untuk embarkasi Aceh, biaya haji sekitar 31 jutaan, embarkasi Medan 32 jutaan, embarkasi Batam 33 jutaan, embarkasi Padang 33 jutaan, embarkasi Palembang 33 jutaan, embarkasi Jakarta 34 jutaan, embarkasi Kartajati 36 jutaan, embarkasi Solo 35 jutaan, embarkasi Surabaya 37 jutaan, embarkasi Banjarmasin 36 jutaan, embarkasi Balikpapan 37 jutaan, embarkasi Lombok 37 jutaan, dan embarkasi Makassar sekitar 38 jutaan. Pembangunan infrastruktur transportasi massal yakni Light Rapid Transit atau LRT Jabodebek tengah dikebut. Presiden Joko Widodo pada Rabu mengecek sendiri progres dari pembangunan kereta ringan ini dalam kunjung kerja Rabu pagi 9 Juni 2021. Ditargetkan harapannya LRT ini bisa dioperasikan tahun depan. Sebagai sarana dan prasarana sudah selesai. Pembangunan LRT Jabodebek adalah bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan masalah lalu lintas wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 terdiri dari beberapa lintasan. Rinciannya pertama lintas pelayanan rute Cawang Cibubur sepanjang 14,8 km yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8%. Kedua lintas pelayanan rute Cawang Dukuh Atas sepanjang 11 km yang saat ini mencapai 84,3%. Ketiga lintas pelayanan rute Cawang Bekasi Timur sepanjang 18,4 km yang saat ini mencapai 90,9%. Selain tiga lintasan itu, saat ini juga tengah dibangun depo LRT Jabodebek berlokasi di Bekasi Timur. Pembangunannya telah mencapai 44,1%. LRT Jabodebek nantinya akan memiliki 18 titik stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 orang penumpang. Dalam kondisi padat, dapat mengangkut 1.308 orang penumpang. Kecepatan maksimalnya dapat mencapai 80 km per jam. Pagi hari ini, saya berkunjung untuk melihat progres perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84%, 84,7% progres pembangunannya, dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai di trial, mulai uji coba, dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022.
Sebuah gedung berlantai 5 ambruk di Gwangju, Korea Selatan dan menimpa sebuah bus berpenumpang 17 orang pada Rabu 9 Juni. Sebanyak 9 penumpang tewas dan 8 luka parah. Gedung tersebut memang tengah dalam proses pembongkaran, namun penyebab pasti runtuhnya masih belum jelas. Tayangan televisi lokal menunjukkan bagaimana bus terkubur dalam puing-puing saat struktur bangunan gedung runtuh. Polisi telah meluncurkan penyelidikan atas kasus itu. Petugas pemadam kebakaran setempat mengatakan para pekerja sudah dievakuasi dari lokasi. Sebelum proses penghancuran dilakukan, pekerja mengaku sudah menutup jalur perjalanan kaki di dekat gedung. Korea Selatan memiliki sejarah kelam dengan ambruknya gedung di negara itu, bahkan salah satu terburuk di dunia. Pada Juni 1995 lalu, Mall Sampong Department Store di Seoul tiba-tiba runtuh dan menewaskan lebih dari 500 orang. Kejadian tak terduga dialami Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia ditampar seorang pria saat melakukan kunjungan kerja di luar kota Valencia, Drôme, Prancis pada Selasa. Dari video yang beredar, Macron kala itu tengah menemui kerumunan warga yang dibatasi garis pembatas guna menanyakan dampak pandemi COVID-19. Namun sayangnya, seorang warga yang hendak dirangkulnya justru memberikan tamparan ke wajah kirinya. Hal ini membuat Macron segera ditarik petugas keamanan dari kerumunan. Pelaku penamparan diamankan segera oleh petugas. Dua orang ditangkap karena aksi itu. Identitas dari pelaku dan motif masih belum jelas. Namun slogan yang diteriakkan pelaku kerap digunakan kaum loyalis dan orang-orang sayap kanan di Prancis. Meski insiden terjadi beberapa menit kemudian, Macron kembali menemui barisan warga. Ia kembali menjabat tangan dengan basah. Pada tahun 2020 lalu, Macron sempat membuat geger karena telah mendukung penistaan pada Nabi Muhammad SAW. Kontroversi berawal dari tindakan seorang guru Samuel Paty yang menggunakan kartun terbitan Charlie Hebdo tahun 2015 yang merupakan penghinaan pada Nabi Muhammad. Tindakan ini menuai protes dari komunitas dan Paty terbunuh dengan kepala dipenggal. Presiden Emmanuel Macron menilai kartun atau karikatur Nabi Muhammad di Charlie Hebdo sebagai kebebasan berpendapat. Dia juga mengatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis dengan posisi Muslim makin sulit. Amerika Serikat telah membeli dan akan menyumbangkan 500 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer ke seluruh dunia. Amerika Serikat diketahui tengah berupaya menjadi pemain kunci dalam memperluas vaksinasi corona ke negara-negara lain yang membutuhkan. Presiden Joe Biden mengumumkan sumbangan ratusan juta vaksin corona itu dalam pertemuan G7 di Inggris pekan ini. Sekitar 200 juta dosis akan disalurkan sepanjang tahun 2021 dan 300 juta dosis lainnya akan didistribusikan pada paruh pertama tahun 2022 mendatang. Seluruh dosis vaksin corona itu akan disalurkan melalui program berbagi vaksin internasional COVAX yang didukung Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sumbangan vaksin corona itu akan diberikan kepada 92 negara berpendapatan rendah selain negara-negara Uni Afrika. Infeksi harian COVID-19 di India turun di bawah 100.000 kasus untuk pertama kalinya. Pemerintah India melaporkan pada Selasa 8 Juni 2021 kasus harian sebanyak 86.498. Kementerian Kesehatan juga melaporkan 2.123 kasus kematian baru dalam 24 jam terakhir. Pada awal Mei kemarin, India mencapai puncak pandemi dengan lebih dari 400.000 kasus per hari. Namun sejak itu terlihat tren penurunan dan kematian di sana. Penurunan telah menyebabkan beberapa negara bagian untuk melonggarkan pembatasan kegiatan komersial untuk memacu konsumsi. Namun beberapa negara bagian telah memperpanjang penguncian dan enggan untuk membuka kembali. Layanan Delhi Metro diizinkan beroperasi pada kapasitas 50%. Asosiasi Hotel dan Restoran India Barat memperkirakan lebih dari 2 juta pekerjaan hilang selama penguncian Maharashtra.
Sementara itu, pemerintah federal mengatakan akan mengambil alih pengadaan vaksin dari negara bagian dan memastikan vaksin diberikan secara gratis kepada setiap orang dewasa India.